Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambing adalah salah satu jenis hewan ternak ruminansia besar, yang sejak dahulu sudah dibudidayakan manusia di seluruh belahan dunia. Di Indonesia, kambing ternak pada umumnya masih dibudidayakan secara tradisional. Sebagian besar masyarakat memelihara kambing hanya sebagai usaha sampingan saja. Peternakan kambing secara intensif belum begitu banyak diusahakan di Indonesia. Kambing ternak diusahakan untuk dimanfaatkan dagingnya dan untuk menghasilkan susu. Jenis-jenis kambing penghasil susu atau kambing perah yang dibudidayakan di Indonesia antara lain kambing Etawa, kambing Jawa Randu, kambing Saenen. Sedangkan jenis-jenis kambing yang diusahakan untuk dimanfaatkan dagingnya adalah semua jenis kambing ternak termasuk domba. Kambing merupakan hewan ruminansia yang memiliki perut 4 bagian yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomesum. Seperti mamalia ruminan yang lain, kambing merupakan hewan berjari genap. Kambing betina mempunyai payudara berputing 2, dibandingkan dengan sapi yang berputing 4. Umumnya budidaya peternakan kambing di Indonesia, diusahakan untuk diambil dagingnya, dan sebagian besar masih dilakukan secara tradisional. Kambing kacang adalah jenis kambing lokal yang paling banyak dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya. Kambing kacang merupakan jenis kambing yang tangguh dan memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Sedangkan jenis kambing perah yang sudah banyak dibudidayakan adalah kambing Etawa. Berikut ini adalah tahapan budidaya ternak kambing bagi pemula. 1. Pemilihan lokasi kandang kambing. Kambing ternak dapat dibudidayakan di seluruh wilayah Indonesia, baik di dataran rendah, menengah hingga dataran tinggi. Ternak kambing dapat berkembang dengan baik pada berbagai tipologi lahan. Namun untuk memperoleh hasil yang baik pemilihan lokasi kandang kambing tetap harus diperhatikan. Berikut ini beberapa syarat lokasi yang baik untuk beternak kambing. A. Lokasi, tempat tidak tergenang air. B. Agak jauh dari rumah, pemukiman atau sumur. C. Cukup mendapatkan sinar matahari, terutama di pagi hari. D. Terlindung dari hembusan angin langsung. 2. Pembuatan kandang kambing. Kandang merupakan rumah bagi ternak kambing sebagai tempat beristirahat, tempat berlindung dari hama pemangsa, sebagai tempat makan dan minum, sebagai tempat bereproduksi. Bahan kandang dipilih adalah material yang mudah didapat, murah, kuat dan tahan lama. Untuk bahan atap kandang, sebaiknya dipilih yang tidak menimbulkan panas seperti atap dari genteng, ijuk atau rumbia. Ukuran kandang harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan pemisahan antara kandang induk dengan pejantan. Untuk ternak kambing dewasa ukuran kandang yang ideal adalah 1-1,5 meter persegi. Ada 2 tipe kandang ternak kambing, yaitu kandang koloni dan kandang individu. Kandang koloni adalah kandang kambing yang dihuni beberapa ekor kambing dalam satu kamar. Jumlah ternak kambing yang dipelihara dalam kandang koloni tergantung ukuran luas kandang. Sedangkan tipe kandang individu adalah kandang yang disekat-sekat kecil dan satu sekat hanya untuk satu ekor kambing. Pemilihan bahan untuk kandang dan ukuran kandang kambing. Bahan yang digunakan untuk membuat kandang kambing diantaranya kayu atau bambu. Gunakan bahan yang paling mudah didapat, murah, kuat dan tahan lama. Atap kandang sebaiknya menggunakan atap rumbia, ijuk atau genteng tanah, atau asbes. Atap seng dapat menimbulkan panas dan kurang baik untuk atap kandang kambing. Ukuran kandang disesuaikan dengan jumlah kambing yang akan diternakkan. Kandang dibuat 2 bagian dengan memisahkan antara kandang induk kambing betina dan induk kambing jantan. Jenis dan bentuk kandang ternak kambing. Berdasarkan tipe lantainya, terdapat 2 jenis kandang kambing, yaitu kandang panggung dan kandang depok. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kandang panggung, yaitu kandang dengan lantai panggung yang dibuat lebih tinggi dari tanah. Bahan lantai kandang panggung biasanya menggunakan bambu atau kayu. Kelebihan kandang panggung yaitu ternak lebih bersih karena air kencing dan kotoran jatuh ke bawah, kandang lebih kering sehingga jamur, parasit atau kuman penyakit tidak mudah berkembang. Sedangkan kekurangan atau kelemahan kandang panggung adalah biaya pembuatan lebih tinggi, dan resiko kecelakaan ternak tinggi. Kandang depok, yaitu kandang dengan lantai tanah.
Kelebihan kandang Depok yaitu biayanya lebih murah, resiko kecelakaan kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu kebersihan kandang kurang terjamin, sisa pakan, kotoran dan air kencing berserakan, kandang becek dan lembab. Ternak kambing menjadi kotor, kuman penyakit, parasit dan jamur mudah berkembang. 3. Memilih bibit kambing dan ciri-ciri bibit kambing yang baik untuk diternakan. Kualitas bibit kambing merupakan salah satu kunci sukses dalam usaha beternak kambing. Bibit kambing yang berkualitas kemungkinan besar memiliki produktivitas yang baik sehingga akan memberi keuntungan pada peternak. Selain kualitas, pemilihan jenis kambing yang akan diternakan juga harus diperhatikan. Pilihlah jenis kambing sesuai dengan tujuan budidaya, apakah untuk menghasilkan daging atau susu. Selanjutnya tentukan jenis kambing yang paling sesuai dengan tujuan tersebut. Berikut ini ciri-ciri umum induk dan pejantan kambing yang baik untuk diternakan. A. Ciri-ciri induk kambing yang baik untuk diternakan. Ternak kelihatan sehat, tidak cacat, tubuhnya besar tapi tidak terlalu gemuk. Kaki lurus dan kuat, badan padat dan kompak, garis punggung dan pinggang lurus. Alat kelamin normal, memiliki sifat keibuan, mau mengasuh anaknya dengan baik. Berasal dari keturunan kembar, badan dan bulunya bersih serta mengkilap. Kambing betina yang baik untuk dijadikan indukan minimal berusia 5-6 bulan. B. Ciri-ciri pejantan kambing yang baik untuk diternakan. Tubuhnya besar dan kuat, badan panjang. Sehat secara fisik dan tidak cacat. Kaki lurus dan kuat, tumit tinggi. Alat kelamin keyal dan mampu ereksi dengan baik. Berasal dari keturunan kembar. Buah zakar memiliki ukuran sama besar dan normal. Badan dan bulu bersih serta mengkilap. Pejantan yang baik minimal berusia 5-8 bulan. 4. Cara pemeliharaan dan perawatan ternak kambing. Cara atau kegiatan pemeliharaan ternak kambing disesuaikan dengan sistem budidaya yang diterapkan, yaitu cara tradisional, semi-intensif atau intensif. Secara tradisional umumnya pada siang hari ternak kambing diamon, atau dilepaskan pada suatu areal lahan untuk mencari pakan sendiri. Pada sore hari ternak kambing dimasukkan kandang. Biasanya peternak hanya ngarit sekali untuk menyediakan pakan di malam hari. Dengan beternak kambing secara tradisional pekerjaan peternak lebih ringan jika dibandingkan dengan cara semi-intensif atau intensif. Dengan sistem apapun yang diterapkan dalam beternak kambing, usaha budidaya harus memenuhi faktor-faktor pemeliharaan yang baik dan benar. Faktor-faktor pemeliharaan ternak kambing diantaranya meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pemberian pakan dan minum. Makanan pokok ternak kambing yaitu rumput dan hijauan. Rumput merupakan makanan pokok yang harus tersedia setiap saat, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup ternak kambing seperti untuk metabolisme, untuk kebutuhan produksi susu klan untuk kebutuhan bereproduksi, kawin, bunting, beranak dan menyusui. Untuk ternak kambing yang dibudidayakan secara semi-intensif maupun intensif di mana ternak selalu dikandangkan, pemberiannya rumput adalah sebanyak 10% dan konsentrat 1% dari bobot badan hidup. Selain jenis rumput-rumputan, diberikan juga jenis hijauan lain, dami-damian seperti daun singkong dan daun glirisidia. Daun singkong dan glirisidia harus dilayukan terlebih dahulu sebelum diberikan. Pemberian dalam bentuk segar, sebaiknya dihindari karena tanaman ini mengandung racun. Pelayuan akan menghilangkan atau mengurangi zat racun. Pemberian yang bebas akan memberikan pertumbuhan yang lebih cepat pada ternak karena hijauan tersebut mengandung gizi yang tinggi. Selain pakan, air minum yang bersih juga harus selalu tersedia, terutama pada saat cuaca terik dan panas. Dalam satu hari setiap ekor ternak kambing dewasa sekurang-kurangnya membutuhkan air minum sebanyak 1,5 hingga 2,5 liter. Air minum yang bersih hendaknya selalu tersedia sepanjang waktu. Kebersihan air minum harus selalu diperhatikan dengan menggantinya setiap hari. Memandikan ternak kambing. Memandikan ternak kambing adalah aktivitas beternak yang sangat jarang dilakukan oleh para peternak di Indonesia. Padahal memandikan ternak juga penting, karena dapat meningkatkan kesehatan ternak dan menambah nilai jual. Memandikan ternak kambing sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali dalam setahun. Ternak yang tidak pernah dimandikan terlihat bulunya akan kotor, gembul dan lembab.
Manfaat dari memandikan ternak kambing yang utama adalah membersihkan kuman penyakit, parasit dan jamur penyebab penyakit. Ternak yang bersih akan terlihat lebih sehat dan menarik, sehingga harga jualnya kemungkinan bisa lebih tinggi. Pemotongan kuku kambing. Pemotongan kuku pada ternak kambing terutama dilakukan pada ternak yang selalu dikandangkan, yaitu pada budidaya secara semi-intensif dan intensif. Ternak yang setiap saat ada di dalam kandang biasanya pertumbuhan kukunya lebih cepat. Kuku kambing yang terlalu panjang dapat mengakibatkan beberapa hal berikut ini. Jalannya terganggu. Ternak jantan mengalami kesulitan bila kawin. Kuku yang tidak dipotong dapat patah dan bisa mengakibatkan luka dan infeksi. Di bawah telapak kuku yang panjang bisa berongga dan penuh dengan kotoran yang ditumbuhi parasit dan jamur sehingga membahayakan kesehatan ternak. 5. Perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak kambing. Peternak kambing tradisional maupun semi-intensif dan intensif tentunya selalu menginginkan ternaknya sehat dan bebas penyakit. Pada kondisi tertentu, penyakit ternak dapat berakibat fatal yaitu kematian ternak. Berikut ini beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga agar ternak selalu sehat dan mencegah serangan penyakit pada kambing. Memilih kambing yang sehat dan bebas penyakit. Asal-usul indukan jelas tidak memiliki riwayat penyakit. Pemeliharaan dilakukan dengan baik dan benar. Memberi pakan dan minum yang cukup. Pemberian vitamin dan antibiotik, pemberian vaksin. Menjaga kebersihan kandang. 6. Pengendalian penyakit pada ternak kambing. Beberapa penyakit yang sering ditemukan pada ternak kambing antara lain, kembung, bloating, cacingan, skabis, king eye, or fatau, dakangan atau oref, antraks, penyakit kuku dan mulut, radang kuku, mastitis, pudis, buduk, miasis atau belatungan. Selain itu, keracunan tanaman juga sering dialami oleh ternak kambing, terutama kambing yang diumbar atau diangon. Untuk mengendalikan penyakit-penyakit ternak kambing tersebut yang terutama adalah melakukan budidaya ternak kambing dengan baik dan benar. Demikian tentang panduan lengkap cara beternak kambing. Semoga bermanfaat.